Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Yulia Muslianti dan Tiara Anggraini. Dan yang terhormat kepada Bapak pengampu mata kuliah yaitu Bapak Ricardo MPD Cons serta teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Baik, tidak lama-lama langsung saja masuk ke video kami ya. Selamat menonton. Nah, pada hari ini kami akan membahas materi terkait dengan perilaku prosesial. Ada yang tahu teman-teman apa itu perilaku prosesial? Yuk kita bahas sama-sama ya. Baiklah, materi pertama yaitu terkait dengan pengertian tingkah laku prosesial. Yaitu sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya tingkah laku prosesial ini merujuk kepada perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mengajukan atau menyampaikan suatu proposisi atau usulan kepada orang lain atau sekelompok tertentu. Prosesial ini merupakan suatu usulan atau rencana yang diajukan dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain agar menyetujui atau mendukung ide atau rencana tersebut. Nah, jadi perilaku prosesial ini merupakan salah satu bentuk perilaku yang muncul dalam konteks sosial, sehingga perilaku prosesial adalah tindakan yang dilakukan atau rencana untuk menolong orang lain tanpa memperdulikan motif-motif si penolong. Menurut Asi dan Pratiwi tahun 2010 nomor 1. Sedangkan Myers dalam Sarwono tahun 2002 halaman 328 menyatakan bahwa perilaku prosesial adalah hasrat untuk menolong orang lain tanpa memikirkan kepentingan sendiri. Perilaku prosesial dapat dimengerti sebagai perilaku yang menguntungkan orang lain. Nah, jadi secara konkret pengertian perilaku prosesial ini meliputi tindakan berbagai sharing, kerjasama atau cooperation, menolong atau helping, kejujuran atau honesty, dan dermawan atau generosity, serta mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. Masem dalam Daya Skini tahun 1988 halaman 15. Sedangkan Mamusen dalam Time tahun 2012 halaman 7, perilaku prosesial mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya berbagi, yang kedua adanya menolong, yang ketiga adanya kerjasama, yang keempat adanya bertindak lanjut, dan yang terakhir adanya berdrama. Nah, di sini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkap oleh Shorter dalam Behavior tahun 2002, yaitu perilaku prosesial dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adanya menolong. Nah, menurut MC Greeley dalam Time tahun 2012 halaman 5, menolong dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adanya causal helping, di mana artian causal helping ini memberikan bantuan kecil kepada seseorang yang baru kita kenal. Nah, kemudian adanya substansial personal helping, di mana artinya memberikan keuntungan yang nyata kepada seseorang dengan mengeluarkan usaha-usaha yang cukup dan dapat diperhitungkan. Emotional helping yaitu artinya memberikan dukungan secara emosional dan personal kepada seseorang. Dan yang terakhir adanya emergency helping, yaitu artinya memberikan bantuan kepada orang lain atau yang lebih kita tidak kenal yang tengah menghadapi masalah yang serius dan mengancam keselamatan jiwa. Nah, yang kedua yaitu adanya kerjasama. Artinya hubungan antara dua orang atau lebih yang positif, saling bergantung dan berkenaan dengan tujuan mereka, sehingga gerak seseorang dalam mencapai tujuan cenderung akan dapat meningkatkan gerak orang lain dalam mencapai tujuannya. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu perspektif teoritis tentang tingkah laku membantu. Terdapat beberapa perspektif teoritis yang dapat digunakan untuk memahami tingkah laku membantu. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama itu teori empati. Teori ini berfokus pada peran empati dalam memotivasi tingkah laku membantu. Menurut teori ini, ketika seseorang merasakan empati terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan,
mereka cenderung merespon dengan bertindak membantu. Yang kedua itu teori pilihan rasional. Teori ini menganggap bahwa tingkah laku membantu dipengaruhi oleh pertimbangan rasional dan kalkulasi manfaat. Menurut teori ini, individu akan membantu jika manfaat yang mereka peroleh dari membantu melebihi biaya atau kerugian yang mereka alami. Selanjutnya yang ketiga, teori kepribadian prososial. Teori ini menekankan peran kepribadian individu dalam menentukan tingkah laku membantu. Menurut teori ini, individu memiliki kepribadian prososial yang kuat, seperti empati yang tinggi, rasa tanggung jawab sosial, dan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, cenderung lebih sering membantu. Yang keempat, teori pertukaran sosial. Teori ini berfokus pada pertukaran sosial yang terdapat dalam situasi membantu. Menurut teori ini, individu cenderung membantu jika mereka percaya bahwa bantuan yang mereka berikan akan menghasilkan imbalan atau manfaat di masa depan. Yang kelima, teori norma sosial. Teori ini menganggap bahwa tingkah laku membantu dipengaruhi oleh norma sosial yang ada dalam masyarakat. Norma sosial adalah aluran atau harapan yang mengatur tingkah laku individu dalam konteks sosial tersebut. Materi yang ketiga, faktor penentuan tingkah laku proporsional. Faktor-faktor yang spesifik mempengaruhi perilaku prososial antara lain karakteristik situasi, karakteristik menolong, dan karakteristik orang yang membantu pertolongan. Yang pertama, faktor situasional meliputi yang pertama, kehadiran orang lain. Individu yang sendiri lebih cenderung memberikan reaksi jika terdapat situasi darurat ketimbang bila ada orang lain yang mengetahui situasi tersebut. Semakin banyak orang yang hadir, semakin kecil kemungkinan individu yang benar-benar memberikan pertolongan. Yang kedua, kondisi lingkungan. Keadaan fisik lingkungan yang mempengaruhi kesediaan untuk membantu. Pengaruh kondisi lingkungan ini seperti cuaca, ukuran kota, dan deretan kebisingan. Yang ketiga, tekanan waktu. Tekanan waktu menimbulkan dampak yang kuat terhadap pemberian bantuan. Individu yang bergegas-gegas karena waktu sering mengabaikan pertolongan yang ada di depannya. Artinya, ketika seseorang pihak menolong berada pada situasi yang mendesak, dimanapun ia terburu-buru untuk mencapai suatu tempat atau memenuhi tuntunan tugas, maka kecil kemungkinan ia akan menolong. Selanjutnya ada faktor penolong, meliputi yang pertama faktor kepribadian. Adanya ciri kepribadian tertentu yang mendorong individu untuk memberikan pertolongan dalam beberapa jenis situasi dan tidak dalam situasi yang lain. Yang kedua, suasana hati. Individu lebih terdorong untuk memberikan bantuan bila berada dalam suasana hati yang senang atau baik. Dengan kata lain, suasana perasaan positif yang hangat meningkatkan kesediaan untuk melakukan perilaku prososial. Yang ketiga, rasa bersalah. Keinginan untuk mengurangi rasa bersalah
bisa menyebabkan individu menolong orang lain yang dirugikannya atau berusaha menghilangkannya dengan melakukan tindakan yang baik. Yang keempat, distress dan rasa empati. Distress diri dalam kurung personal distress tutup kurung adalah reaksi pribadi individu terhadap penderitaan orang lain, seperti perasaan terkejut, takut, cemas, dan prihatin, dan tidak berdaya, atau perasaan apapun yang dialaminya. Adapun faktor lain yaitu orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu seperti yang pertama, menolong orang yang disukai. Rasa suka awal di individu terhadap orang lain yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya fisik dan kesamaan. Karakteristik yang sama juga mempengaruhi pemberian bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan. Sedangkan individu yang memiliki daya tarik fisik mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk menerima bantuan. Perilaku prososial juga dipengaruhi oleh jenis hubungan antara orang seperti yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, ada juga menolong orang yang pantas ditolong individu. Individu membuat penilaian sejauh mana kelayakan kebutuhan yang diperlukan orang lain. Apakah orang tersebut layak untuk diberi pertolongan atau tidak? Penilaian tersebut dengan cara menarik kesimpulan tentang sebab-sebab timbulnya kebutuhan orang tersebut. Itulah dari pembahasan kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf dan semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.